Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hazunal kiram, ashabu konatu Majelis Ulama Indonesia. Sanukori melakum nasroh, al-khabar waki di notifikasi halian. Ma'akum, Sofa Mahfuzusina, mani notifikasi fi akhbari minha. Mengawali berita pada hari ini, ratusan warga yang menjadi korban investasi bodong edisi cash tidak bisa menahan tangis haru setelah mendengar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bekasi dalam sidang kasus tindak pidana pencucian uang pada Senin 9 Desember 2024 sore. Majelis Hakim menjatuhkan vonis berat terhadap para terdakwa termasuk bos edisi cash Abdurrahman Yusuf alias AY serta beberapa orang lainnya yang terlibat dalam skema investasi ilegal tersebut. Dalam keputusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim, AY dan istrinya Suryani masing-masing dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun. Sementara itu, Bayu Aji, staf mereka yang turut terlibat, juga divonis 10 tahun penjara. Dua staf lainnya, Asep dan Roy, masing-masing mendapatkan hukuman 7 tahun penjara. Selain itu, aset-aset yang terdiri dari rumah, tanah, emas, dan kendaraan dengan total nilai mencapai ratusan miliar rupiah akan dikembalikan kepada korban melalui proses lelang. Keputusan ini disambut gembira oleh korban yang selama ini berharap agar kerugian mereka bisa sedikit tertutupi. Berita selanjutnya, Dinas Perhubungan Kota Bekasi akan mendirikan sejumlah posko untuk mengantisipasi kemacetan yang sering terjadi selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Posko-posko tersebut akan dibangun di beberapa ruas jalan strategis di Kota Bekasi dengan tujuan utama untuk memantau dan mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi penumpukan kendaraan. Kepala Dishub Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, menyebutkan bahwa setidaknya 5 posko akan didirikan di berbagai titik di Kota Bekasi. Namun selama masa Nataru, pos-pos tersebut akan difungsikan sebagai posko khusus untuk mengatur arus lalu lintas. Zeno juga memastikan bahwa pengerjaan posko-posko tersebut akan selesai pada tanggal 15 Desember 2024. Sehingga posko-posko tersebut sudah siap beroperasi sebelum memasuki periode Natal dan Tahun Baru. Selain mendirikan posko, Dishub Kota Bekasi juga akan menerapkan manajemen atau rekayasa lalu lintas untuk menghindari kemacetan, terutama di titik-titik yang rawan padat kendaraan. Dengan langkah-langkah tersebut, Dishub Kota Bekasi berharap dapat memberikan kenyamanan dan kelancaran bagi para pengguna jalan selama perayaan Natal dan Tahun Baru di Kota Bekasi. Berita selanjutnya, ketegangan antara dua ormas sempat terjadi di Kota Bintang, Bekasi Barat pada Senin malam 9 Desember 2024. Insiden tersebut dipicu oleh rencana pemasangan tenda oleh Ormas Forkalbi di wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Ormas FBR. Kapolsek Bekasi Barat, AKP Anton Sujarwo, menjelaskan bahwa ketegangan bermula ketika Ormas Forkalbi berencana untuk memasang tenda di kawasan yang menjadi wilayah teritorial FBR. Anton juga menambahkan bahwa meskipun pihak kepolisian belum mengetahui secara pasti tujuan dibalik pemasangan tenda itu, pihaknya terus memantau situasi agar tidak terjadi ketegangan lebih lanjut. Pihak kepolisian juga sudah melimpahkan penanganan kejadian ini ke Polres Metro Bekasi Kota untuk penyelidikan lebih lanjut. Aparat keamanan akan terus mengawasi perkembangan situasi dan menjaga agar ketertiban di wilayah tersebut tetap terjaga. Dalam adanya tindakan cepat dari pihak kepolisian, diharapkan ketegangan antara kedua ormas ini dapat segera mereda tanpa menimbulkan kerusuhan yang lebih besar. Berita selanjutnya, pemerintah Kota Bekasi memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga selama libur panjang Natal dan Tahun Baru. Pejabat Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad, menyatakan Pemkot Bekasi telah dan akan terus melakukan berbagai langkah antisipatif untuk mencegah lonjakan harga dan kelangkaan bahan pokok. Ia menjelaskan pemantauan ketersediaan pangan dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Selain pemantauan, Pemkot Bekasi juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan secara nasional. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar dan mencegah potensi penimbunan yang dapat memicu kenaikan harga. Dengan berbagai upaya ini, Pemkot Bekasi optimis dapat menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan selama libur panjang Natal dan Tahun Baru.
Mengakhiri berita pada hari ini, arus lalu lintas Jalan Kalimalang sepanjang akhir pekan kemarin berlangsung padat. Kondisi itu disebabkan adanya proyek pekerjaan galian pipa air baku yang memakan badan jalan. Hilir mudik pengunjung pusat pembelanjaan di sekitar juga menyebabkan situasi jalanan tersendat. Minimnya petugas pengatur lalu lintas dari Polres Metro Bekasi Kota membuat pengendara berani melakukan pelanggaran. Kemacetan di Jalan Kalimalang membuat sebagian pengendara berani melawan arus lalu lintas di Jalan Kiai Haji Nur Ali arah Jalan Ahmad Yani. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City News aktual and up to date. I'm Safa Mafijosina. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.